Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Syafira. Aku tutor struktur satu di Deteksif. Kalian boleh panggil aku Kafira ya. Oke, pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan satu ya, sesi satu. Nah, di sini kita melalui live streaming YouTube ya. Oke, untuk malam hari ini yang pertama itu yang kita bahas adalah balok sederhana. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pada tahu ya balok sederhana itu seperti apa. Di sini aku akan coba menjelaskan lagi ya balok sederhana itu ada apa aja sih. Kemudian di struktur satu ini yang kita bahas itu adalah struktur statis tertentu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke cara perhitungannya, ya kita harus tahu dulu di balok itu ada apa aja sih. Balok itu biasanya ada tumpuan ya, tumpuan atau bisa juga disebut perletakan. Nah, di sini tuh ada tiga jenis tumpuan. Yang pertama ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu dia di sini berbentuk lingkaran ya, ada lingkarannya seperti ini. Roll gitu. Ya, makanya disebutnya tumpuan roll. Tumpuan roll ini dia mampu menahan beban vertikal. Ya, dia mampu menahan beban vertikal. Jadinya kalau misalnya ada tumpuan roll, dia nggak bisa bergerak ke arah vertikal karena ada reaksi vertikal yang menahan. Ya, dia mampu menahan beban vertikal. Jadinya dia nggak bisa bergerak ke atas ataupun ke bawah karena ada reaksi yang menahannya. Jadi dia bisa nih geser ke kanan dan ke kiri karena dia nggak punya reaksi yang menahan pada horizontal. Jadinya dia bisa bergerak maju mundur nih. Kemudian dia nggak punya momen ya yang menahan. Jadi dia nggak punya reaksi momen, jadinya pada tumpuan roll ini dia bisa berputar. Ya, dia bisa berputar ke arah sana ya, ke arah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian selain tumpuan roll ada juga tumpuan sendi. Nah, bentuknya hampir mirip ya, tumpuan roll sama tumpuan sendi. Bedanya adalah tumpuan roll ada lingkarannya seperti ini, sementara tumpuan sendi dia nggak ada. Ya, segitiga polos gini aja biasanya tambangnya ya. Terus untuk tumpuan sendi dia lebih kaku daripada tumpuan roll. Dia mampu menahan beban horizontal ya dan juga vertikal. Jadinya dia punya dua reaksi nih. Reaksi vertikal dan juga reaksi horizontal. Jadinya kalau misalnya dia digerakin ke arah vertikal ya, ke atas atau ke bawah ataupun ke samping, kanan kiri dia nggak bisa. Tapi dia nggak punya momen. Ya dia nggak punya reaksi momen atau perputaran. Jadinya dia di sini bisa diputar ya, baik ke kanan maupun ke kiri ya, baik berputar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tumpuan jepit. Nah ini tumpuan jepit nanti bentuknya ada yang tegak seperti ini ya, ya ada juga nanti yang bentuknya mendatar. Ya ini nanti tergantung strukturnya seperti apa. Nah, pada tumpuan jepit ini dia juga lebih kaku. Ya, dia punya reaksi horizontal, dia punya reaksi momen, kemudian dia juga punya reaksi vertikal. Nah, di sini untuk tumpuan jepit ya, dia berarti nggak bisa nih. Ya, dia nggak bisa bergerak arah vertikal, dia nggak bisa bergerak arah horizontal, maupun dia nggak bisa berputar. Ya, karena dia punya ketiga reaksi. Jadinya tumpuan ini
lebih kaku ya, jadinya dia nggak bisa berputar ataupun gerak ke atas bawah ataupun gerak ke kanan kiri. Nah, di sini ya karena yang kita bahas gitu adalah struktur statis tertentu, nah kita harus tahu eh, struktur statis tertentu itu adalah apa. Struktur statis tertentu adalah di mana suatu konstruksi yang dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan statika atau kesetimbangan. Ya, kesetimbangan di sini adalah sigma momen sama dengan nol, sigma horizontal sama dengan nol, dan sigma vertikal sama dengan nol. Nah, jadinya ya untuk strukturnya itu kita harus cari nih ya reaksi-reaksi dari perletakannya terlebih dahulu. Reaksi perletakannya itu ya momen ya reaksi dari momen ya nilainya harus sama dengan nol ya nanti pada saat kita jumlah ke semuanya ya momen semuanya harus berjumlah nol momen itu ini perputaran. Kemudian horizontal ya ini gaya horizontalnya itu juga kalau dijumlah ke semua gaya horizontal harus nol, kemudian vertikal juga sama. Ya, semua gaya vertikal harus sama dengan nol kalau dijumlah. Selain tumpuan, ya, selain tumpuan, biasanya struktur pada suatu struktur balok ataupun portal gitu ya, dia pasti punya beban ya. Bebannya itu sini ya bebannya itu dia ada yang bentuknya terpusat ya seperti ini ya dia tegak apa namanya dia lurus gitu aja ataupun dia seperti ini miring. Nah, kalau dia miring kita lihat ya kita punya reaksinya itu arahnya kemana. Kalau kita punya reaksinya arahnya vertikal horizontal ya berarti P-nya ini harus kita jabarin arah horizontal dan juga arah vertikal. Kita kasih nama PX dan juga PY. Nah, terus selain beban terpusat, dia juga punya beban merata. Nah, beban merata itu kadang bentuknya ada yang macam-macam ya, ada yang persegi, ada yang segitiga, bahkan juga ada yang trapesium. Nah, tapi pada eh, materi yang nanti kita pelajari itu yang aku pakai cuma dua ya, yaitu ada beban merata persegi panjang, ya nanti bentuknya dia seperti ini, ya, dia ini sama panjangnya nih, sama rata, ya kita sebut namanya ki kecil ya. Kemudian nanti kita cari titik beratnya dari beban ini. Ya, kita cari titik beratnya, dia ganti nama jadi ki besar. Nah, nanti ki besar ini yang akan kita pakai sebagai hitungan. Ini itu titik beratnya ya. Jadi tengah-tengah diambil rata-ratanya. Kemudian ada juga yang bentuknya segitiga seperti ini. Nah, kalau segitiga jadinya dia dari kecil ya naik 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 naik. Nah, ini ki yang paling ujung. Nah, ini ki yang paling tinggi. Ki kecil. Kemudian kita juga cari titik beratnya ya tengah-tengahnya jadi Q ya. Nah, kemudian untuk statis tertentu ini yang kita pakai ya tadi jumlah reaksinya itu adalah 3. Maksimal adalah 3. Jadi kalau misalnya nanti jumlah reaksinya itu kurang dari 3 berarti masih boleh ya, itu masih termasuk statis tertentu. Misalnya 2 ya, kan. Di sini ya, jumlah reaksinya kurang dari atau sama dengan 3. Biasanya 3 ya yang dipakai untuk perhitungannya itu. Ya, biasanya dia ada tumpuan sendi dan juga tumpuan roll digabung ya. Jadinya dia kan nggak bisa bergerak ya kalau tumpuan sendi kan. Kalau tumpuan roll sama roll dia nanti geser-geser. Nah ini kan ada 1, 2. Ya jadi ini satu tumpuan ini punya 2 reaksi. Kemudian untuk yang roll ini satu tumpuan itu punya 1 reaksi. Kalau kita jumlahin ya, misalnya satu balok itu punya tumpuan sendi dan roll,
Kalau di jumlah kan ada tiga. Nah, berarti itu masuk dari struktur statis tertentu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Aku kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, sorry ya, ini dia ada di kelas. Oke, 1 menit ya. Oke, udah 1 menit. Sekarang kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal ya. Di titik A dia ada tumpuan sendi ya, tadi ini sendi. Dan di titik B dia punya tumpuan roll. Berarti jumlah reaksinya di titik A ada dua ya, vertikal dan horizontal. Kemudian di titik B dia punya reaksi vertikal. Berarti kalau di jumlah reaksinya ada tiga. Jadi struktur ini termasuk dari struktur statis tertentu. Nah, pada balok sederhana, ya tumpuannya ini dia ada di ujung-ujung. Yang ada di ujung, ada di ujung. Nah, kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada beban terpusat atau beban merata atau gabungan antara beban terpusat dan juga beban merata. Nah, di sini di titik A ke C dia punya beban merata ya. Kecilnya 1 ton per meter, ini satuannya ya 1 ton per meter. Kemudian untuk yang terpusat dia satuannya adalah ton, ya 2 ton. Dari titik A ke C 2 meter, dari titik C ke B 2 meter. Sekarang kita tentukan GG-nya dulu. Ya, berarti di sini kita punya VA, kita punya HA ya reaksinya, kemudian kita punya Q tadi ya, kita harus cari nilai Q besarnya dulu. Dan kita punya VB. Di sini kita cari nilai Q terlebih dahulu. Gimana cara cari nilai Q-nya? Nah, cara cari nilai Q, kita lihat di sini beban meratanya itu bentuknya adalah persegi. Ya, persegi. Kita kalau bentuknya persegi, kita tinggal cari aja luas dari persegi. Luas dari persegi, ya, itu berarti ini kan persegi panjang ya. Berarti yang dipakai adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya di sini adalah 2 meter nih. Ya, 2 meter. Lebarnya adalah ini. Ya, si 1 ton per meter. Atau tingginya. Ya, panjang kali tinggi. Ini kan tingginya nih, 1 ton per meter. Nya 1 kali 2 ya, tinggal Q kali L ya, Q kecil kali L. L ini panjangnya sama dengan 2 ton ya. Nah, ini kalau nanti misalnya ada bentuk kayak gini lagi ya, beban merata persegi, tinggal dikaliin aja ya, Q kecilnya kali L-nya panjangnya ya, tinggal panjang kali lebar aja atau panjang kali tinggi. Nah, ini didapat nilainya 2 ton. Nah, ini ya, yang 2 ton ini yang akan kita pakai. Nah, ini kenapa sisanya 2 ton? Karena di sini kan ton per meter. Meter, meter habis. Jadinya sisa satuannya hanya ton aja untuk Q besar.
Ya, bukan satuan ton per meter lagi, tapi satuannya adalah ton aja. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke yang namanya reaksi peletakannya. Reaksi peletakan yang dicari ada 3 ya. Ada sigma momen, ada sigma horizontal, dan juga ada sigma vertikal. Yang tadi ya, semuanya harus 0 kalau dijumlahin. Ya, semuanya harus 0 kalau dijumlahin. Nah, sekarang kita masuk ke sigma momen A sama dengan 0. Ya. M adalah momen, ya, A adalah titik yang ditinjau. Di sigma momen A sama dengan 0 berarti kita tinjau ke titik A. Ya. Ini yang lingkaran merah yang kita tinjau. Semua gaya-gayanya diputar ke titik A. Namanya momen adalah perputaran. Nah, jadinya semua gaya-gayanya diputar ke titik A. Nah, yang disebut momen ya, yang bisa berputar berarti dia punya jarak. Ya, yang bisa berputar berarti dia punya jarak ke titik A. Kemudian dia tegak lurus sama si batang. Ya, tegak lurus sama batang. Ini batangnya horizontal. Ya, batangnya horizontal berarti tegak lurusnya adalah vertikal. Jadi yang termasuk dari momen adalah gaya-gaya vertikalnya. Ini gaya-gaya vertikal ada VA, ada Q, ada 2 ton, ada VB. Tapi yang bisa berputar ke titik A hanya ini aja ya, hanya Q, 2 ton, dan VB. VA dia tidak berputar ke titik A karena dia tepat berada di titik A. Jadi dia tidak punya jarak. Karena dia tidak punya jarak, berarti dia ya udah stay aja di sini. Dia bukan berputar, ya, tapi dia ada di titik A sendiri. Ya dia nggak bisa berputar ke titik A karena dia nggak punya jarak. Sementara Ki, ya dia punya jarak. Jadi dia bisa memutari titik A. Dengan 2 ton juga dia bisa memutari titik A. Si B juga dia bisa memutari titik A. Ya, di sini kita ingin ya, untuk uh, perputaran searah jarum jam, ya, ini namanya perputaran searah jarum jam. Nilainya positif. Ya, sementara untuk yang perputaran berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif. Ya, di sini Ki, kalau kita putar ke titik A, dia arah panahnya ke bawah. Kita ikutin aja arah panah. Jadi arah panahnya ke sini. Ya, kalau ke titik A. Dia berarti berputar searah jarum jam. Dia berputar searah jarum jam. Berarti nilainya adalah positif. Ya, kemudian untuk jaraknya, ini dia adanya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara A dan C. Kan yang kita cari titik beratnya kan, berarti dia tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya berarti jaraknya 2/1. Tengahnya ya, setengah dari 2. Sorry, 2/2. Hasilnya 1. Jadi di sini Q, dia jaraknya adalah 1. Nilainya positif. Kemudian untuk 2 ton, ya dia sini juga sama nih arah panahnya ke bawah, sama seperti Q. Berarti kita puterin aja nih, ikutin arah panahnya ke arah bawah. Ya, berarti kalau diputar dia ke arah jarum jam. Nilainya berarti positif. Jaraknya dari titik A ke titik B. Ya, dari titik B ke titik A dia 2 tambah 2. 4 meter ya. Nilainya positif. Kemudian PB dia ke atas. Berarti kita ikutin arah panahnya ke atas. Ya, di sini dia berarti berputarnya ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Dan nilainya negatif. Ya, berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif. Jaraknya sama ya, kayak 2 ton. 4 meter. Ini ya, kita tulis. Berarti yang kotak-kotak oranye ini kita masukin ya, jadinya Q kali 1 ditambah P kali 4 kurang PB kali 4 sama dengan 0. Ini ya, sama dengan 0. Harus Q sama dengan 0. Ya, karena kan yang kita cari sigma momen A sama dengan 0. Jadi harus Q sama dengan 0. Karena hasil dari jumlahnya ini nilainya harus 0. Jadi sama dengan 0. Jangan lupa ditulis. Kemudian ini ya kita pakai operasi aljabar ya, dipindah ruaskan, didapat hasilnya VB sama dengan 2,5 ton. Nah, di sini nilai VB kita lihat hasilnya adalah positif. Ya,
Ini hasilnya adalah positif. Berarti arah dari reaksi perutakan PB adalah ke arah atas. Nah, yang tadi kita punya PA, punya PA, punya PB, punya HA itu adalah asumsi. Itu adalah asumsi. Jadi kalian bebas ya, arahin PA ini arah panahnya ke atas atau ke bawah. Itu pun PB, mau kalian arahin panahnya ke atas atau ke bawah, itu bebas. Begitupun HA, kalian mau arah ke kiri atau ke kanan, itu juga bebas. Di sini supaya memudahkan, aku ambil arah PA dan PB ke atas ya, jadinya kan dia positif. Kemudian arah HA ke kanan, jadinya positif ya. Nah, di sini karena VB-nya nilainya positif, berarti dia sesuai yang diasumsikan. Nah, ini yang diasumsikan ke atas. Ya, jadinya arah dari reaksi peletakannya betul. Ya, karena nilainya positif. Tapi nanti kalau misalnya nilainya negatif, dia berarti arah dari reaksi peletakannya salah ya. Yang diasumsikan harusnya ke arah bawah. Nanti kalau di sini yang negatif, berarti ini ke arah bawah. Itu ya. Nah, lanjut sigma momen B. Nah, jadi kita tuh tadi kan di titik A ya. Sekarang kita masuk ke sigma momen B. Nah, jadi yang ditinjau ya bisa disimpulkan yang ditinjau adalah ini peletakannya. Ya, yang ditinjau adalah di peletakannya. Kan yang dicari adalah reaksi perletakan. Perletakan atau tumpuan, sama ya. Nah, tadi kan titik A. Nah, sekarang kita lanjut ke titik B. Jadinya perletakannya yang kita tinjau ya. Jadinya semua diputar ke perletakannya. Nah, di sini untuk sigma momen B sama dengan 0 ya, kita berarti gaya momennya itu ada VA, ada Q. Udah itu aja ya. Kita ke atas nih, ya berarti dia berputar searah jarum jam, nilainya positif, jaraknya kali 4, ya. Kemudian untuk Q, dia berputar ke kiri berarti ya, kalau diputar kiri nilainya negatif. Nah, jaraknya berarti ini ya, dari C ke B 2 meter ditambah Q ke C 1 meter. Jadinya jaraknya adalah 3 meter. Ya, jadinya berarti Q kali 3. Nah, kita jumlahin lagi ya, yang dijumlahin yang si kotak-kotak orange ini. Ya, VA kali 4 kurang Q kali 3. Sama dengan 0, jangan lupa. Dapat hasilnya VA dengan positif 1,5 ton. Nah, di sini VA-nya positif, berarti arah dari reaksi perletakannya sesuai yang diasumsikan ya, ini ke arah atas. Ini juga ke arah atas. Oke, kita percepat aja ya. Nah, next. Sini kita punya sigma horizontal sama dengan 0. Ya, sigma horizontal berarti yang kita lihat horizontalnya aja. Kita hanya ada HA, ya dia kalau ke kanan positif nih, ke kiri negatif. Berarti di sini HA kita ke kanan positif. Berarti sigma H sama dengan 0, ya. HA berarti sama dengan dia nggak punya pasangannya, jadi langsung HA sama dengan 0. Kemudian untuk sigma vertikal, ya sigma vertikal di sini terakhir yang kita cari dari reaksi perletakan, ya. Ini untuk sigma vertikal berarti vertikalnya aja yang kita lihat. Vertikalnya itu ada VA, ada Q, ada 2 ton, ada VB. Ya, di sini kita lihat ya kalau ke atas positif, ke bawah negatif. VA ke atas positif, I ke bawah negatif, 2 ton ke bawah negatif, VB ke atas positif. Jadinya VA ditambah VB dikurang I kurang P sama dengan 0. Hasilnya 4 kurang 4 ya. Berarti udah 0 sama dengan 0. Berarti sampai di sini untuk reaksi perletakan kita oke. Ya, hasilnya harus 0 sama dengan 0 pada saat vertikal sama dengan 0. Ya, kalau misalnya hasilnya nggak 0, berarti harus ada yang dihitung ulang. Nah, sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya, kasih waktu 1 menit ya untuk uh, bertanya. Ditulis di bawah ya, di kolom komentar.
Oke, udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke reaksi. Tadi kita udah masuk reaksi protokan, sekarang kita masuk ke gaya dalam. Ya, gaya dalam di sini adalah gaya yang timbul akibat bekerjanya gaya luas. Nah, bisa dari reaksi protokan ataupun beban yang ada di atasnya ya. Nah, untuk gaya dalam ini terdiri dari gaya normal, gaya geser, dan juga momen lentur. Ya, nah di sini kita masuk ke perhitungan. Nah, untuk gaya dalam yang dihitung adalah tiap batang ya. Jadi ini batang A ke C ya, kita tinjau dari titik ke titik. A ke C, C ke B atau B ke C. Ya, di sini yang kita pakai adalah X nih ya. Jaraknya dari 0 sampai 2 ya. Misalkan A ke C ini 2 meter, jaraknya 0 sampai 2. Kemudian untuk sigma moment berarti sama ya. Yang kita lihat adalah vertikalnya nih karena batangnya kan horizontal. Kemudian di sini ya untuk uh, sigma moment dx dan ini ya nx kita ambil perpotongannya sebelum titik C. Jadi kita untuk sigma momentnya ya kita punya VA kemudian punya QX. Kita putar ke titik potong ya. Kita punya di titik potong ada MX. Kemudian di sini ya kita punya X ya. Terus kita ini punya jarak QX yaitu adalah X per 2. Yang kita pakai adalah QX ya, karena kita nggak tahu jarak dari Q-nya itu berapa. Ya, jadinya pakai jarak yang X. Dan di sini untuk nilai QX-nya adalah 1 kali X. Sama ya, dia kan persegi. 1 kali X. Jadi Q kali L ya, sama dengan X. Ini untuk sigma moment X, dia punya VA kali X dikurang QX kali setengah X minus MX sama dengan 0. Ya, ini kita masukin nilai VA yang direaksi perotakan 1,5, kemudian QX-nya pakai yang ini, X. Ya, dapat hasilnya MX sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah 1,5. Dan untuk DX, berarti yang kita pakai adalah yang vertikal. Ya, ada VA, ada QX. Ya, di sini QA, langsung aja lihat arah panahnya ke atas berarti positif, arah panah ke bawah negatif. Ada X sama dengan QA kurang QX, sama dengan 1,5 min X. Kemudian untuk NX, kita lihat yang horizontal, berarti hanya ada HA. Ya, HA di sini arah panahnya ke kanan ya, berarti dia menuju titik potong. Nah, kalau dia menuju titik potong, berarti nilainya positif. Negatif. Kalau dia menjauhi titik potong, berarti dia nilainya positif. Jadi di sini NX sama dengan negatif HA. Tapi karena HA tadi hasilnya 0 ya, jadinya HA ini NX sama dengan 0. Nah, kalau udah kita bikin tabel, ya kita bikin tabel. X-nya di sini interval 0 sampai 2, kalian bebas mau kasih angka X-nya berapa. Di sini X-nya aku kasih 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Kemudian kita masukin nih X-nya ke sini ya. Kita ganti nilai X-nya jadi 0, 1, 2 ya. Nah, dapat hasilnya sekian. Untuk NX langsung aja kita tulis ya 0. Nah, terus karena di sini kita punya beban merata, kita cari yang namanya momen maksimum dari turunan momen. Turunan momen ini kalau kita turunin ya hasilnya sama juga dengan DX. Sama dengan 1,5 min X. Ya, turunan momen sama juga 1,5 min X. Kita sama dengan 0 ya DX-nya. Kemudian didapat X sama dengan 1,5. Jadi tulis memenuhi. Kenapa? Karena X-nya ini berarti ada di antara interval 0 sampai 2. Ya, kalau memenuhi kita masukin ke persamaan MX ya. Didapat, ini X-nya diganti 1,5, didapat momen maksimum sama dengan 1,125 ton meter. Ini momen. Kemudian kalau udah kita lanjut ke batang selanjutnya. Kita pakai tinjau terbalik namanya ya. B ke C. Ini intervalnya sama ya antara 0 sampai 2 untuk X. Untuk MX di sini berarti kita punya VB dan juga 2 ton ya. Kita titik potongnya sebelum titik C, kita punya MX. Kemudian jaraknya ada X.
Sini untuk MX berarti kita punya minus VB kali X ditambah P kali X ditambah MX sama dengan 0. Nah, didapat hasilnya MX sama dengan 0,5. Dan untuk DX berarti yang vertikalnya aja ya, VB dan juga 2 ton. Ini ke atas positif, sorry ke atas negatif, ke bawah positif. Karena tinjau terbalik ya. Kalau tinjau terbalik tinggal dibalik aja. Dan untuk DX berarti minus VB ditambah P. Sama dengan negatif 0,5 ton. Kemudian untuk NX, dia tidak punya, berarti langsung aja 0. Kalau udah kita bikin lagi tabel, ya, X-nya interval 0 sampai 2. Ini kita masukin ke persamaan MX saja, ya, untuk yang lainnya nggak usah. Langsung aja tulis minus 0,5 dan 0. Nah, di sini karena dia nggak punya persamaan, nggak punya beban merata, jadi kita nggak usah bikin lagi yang namanya momen maksimum. Kita langsung gambar diagram. Nah, ini diagramnya ya. Nah, ini diagramnya kita gambar, ya ini dari tabel, ya dari tabel, dari titik A sampai titik B. Ini untuk tabel yang MX. Ini untuk tabel DX, ini untuk tabel N. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan, tulis di bawah ya, tulis di kolom komentar. Kasih waktu 1 menit. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ya nanti untuk pertanyaan saya, apa nanti pertanyaan-pertanyaan di sini kita akan bahas di season kedua ya, di sesi kedua.